Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sholatu ashabil a'dhar, yaitu sholatnya orang yang punya udzur. Jadi yang punya udzur, wal a'dhar al maqsud biha, dan orang-orang yang punya udzur yang dimaksud dengannya adalah al-maradu, orang yang sakit, as-safaru, orang yang bepergian jauh, al-khawfu, orang yang dalam keadaan takut. Ya, ini. Jadi semua itu nanti akan kita bahas ya, yang berkaitan dengan hukum. Karena berkenaan dengan ibadah sholatnya orang yang punya udzur. Ya, jadi ibadah itu hukum asalnya tertolak. Ibadah itu hukum asalnya yakni haram. Ibadah apa saja hukum asalnya tertolak, hukum asalnya haram, tidak boleh dilakukan kecuali yang ada dalilnya. Ya, mana dalilnya Ustadz? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa li amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amal soleh, laisa li amruna, di mana amal ibadah, amal soleh tersebut tidak ada perintah, tidak ada tuntunan,
tidak ada petunjuk dari kami, dari Rasulullah, fahuwa rad, maka mardud, yakni tertolak amal ibadahnya, amal solehnya. Sehingga para ulama membuat satu kaidah usul, al aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu tertolak. Ibadah apa saja tertolak. Jadi kecuali yang ada dalilnya, kecuali yang ada ilmunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam kaidah yang lain, kalau ada seseorang menetapkan sesuatu yang bukan ibadah menjadi ibadah, itu dituntut dalil. Ya, al-musbit yutolabu bihid dalil. Contohnya apa? Contohnya orang habis sholat salaman. Ya, habis sholat mesti salaman. Ya, orang jabatan tangan, musafahah. Rasul nuntunkan ketika kita bertemu. Ya, masa salaman aja ndak boleh. Ya, sedangkan habis sholat kita buang hajat aja boleh kok. Masa salaman nggak boleh, kan begitu. Ya, maka jawabnya orang yang menetapkan satu ketetapan yang seolah-olah itu ibadah, tuntunan Rasul, ilmu yang datangnya dari Rasul itu demikian, maka dia dituntut dalil. Karena ibadah itu hukum asalnya tertolak. Itu demikian. Ya, jenengan habis sholat joget, boleh ndak jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian joget, boleh ndak? Jawabnya apa? Boleh. Tapi kalau setiap habis sholat mesti joget, nah, ini perlu tanda tanya besar, kena opo wong iki. Ya, ahiku. Habis sholat mesti joget loh. Orang habis sholat salaman nggak apa-apa. Tapi kalau ya habis sholat mesti salaman, nek gak salaman gak enak. Ya iki yang perlu apa? Perlu dalil. Itu penetapan satu hukum. Nah, itu demikian. Ya, ini banyak kaidah-kaidah yang kita umat Islam ini banyak tidak paham. Ya, di dalam memahami ibadah. Oleh karena itu sebelum bahas bab tentang sholatnya orang-orang yang punya udzur, yakni saya bahas sedikit. Ya, itu demikian. Yang pertama, yakni sholatul maghrib. Ya, ini sudah kita bahas. Sholatul maghrib ini sudah kita bahas. Ya, di dalam bab sholat kemarin. Ya, itu demikian. Ya, ini sholat musafir. Nanti insya Allah kita ulangi lagi tentang sholatnya orang yang sakit. Sholatnya musafir. Ini orang-orang yang punya udzur. Ya, ini. Hukmus sholatil musafir. Hukumnya sholatnya orang-orang musafir. Ya. Yusra'u lil musafir qasru sholatir rubaiyati ila rak'atain. Disyariatkan. Ya, yusra'. Disyariatkan maknanya ditetapkan dengan dalil. Ya, ini karena ini masyru'. Ya. Bahwasanya musafir, ya, orang yang yang melakukan perjalanan jauh itu mengqashar sholat, memendekkan. Qashar itu memendekkan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, separuh. Ya, itu demikian. Kalau yang 2 nggak bisa dipendekkan, yang 3 nggak bisa dipendekkan. Ya, sholat rubaiyah, ya, yang 4 rakaat. Ini dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-101. Wa idza darabtum fil ardi
falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru. Ya. Jadi wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian yakni melakukan perjalanan jauh, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada satu dosa ya atas kalian antaksuru minas sholat, yakni kalian mengkosor sholat ya. Itu demikian. Kemudian dalil yang kedua, ini dalil Al-Quran. Dalil yang kedua, wa tawataratil akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi asfarihi, dan telah mutawatir ya. Jadi hadis yang sampai kepada kita ada khobar yang namanya mutawatir ya, ada khobar yang namanya ahad ya. Jadi mutawatir ini 10 periwayat lebih mutawatir ya. Lah khobar ahad ini yakni bisa apa? Hadis gharib atau aziz. Ini khobar ahad ya. Kalau 3 lebih itu aziz ya, kalau 3 ke bawah itu hadisnya gharib ya. Ini 2, 1 itu gharib ya. Itu demikian. Ini derajat hadisnya mutawatir. Jadi banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkosor sholatnya ketika beliau safar ya. Itu demikian. Kemudian walakin ikhtalafal ulama'u fi hukmil qasri fis safar, akan tetapi para ulama beda pendapat, ikhtilaf yakni apa? Di dalam menentukan hukum qasar di dalam sholat ya. Kenapa bisa berbeda? Yang pertama karena memahami dalilnya berbeda. Yang kedua karena dalilnya sendiri itu berbeda ya. Itu demikian. Jadi faminhum mayyarul wujubah, sebagian dari para ulama ada yang berpendapat wajib hukumnya mengkosor sholat ya. Itu demikian. Man atammas sholata asima bidzalika fahuwa madhabul Hanafiyah wad Dhahiriyah. Barang siapa yang tidak mengkosor, jadi sholatnya disempurnakan, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat ya. Orang yang demikian ini berdosa. Ini itu madhabnya Imam Hanafi dan Dhahiriyah, yakni Daud Dhahiri. Jadi memahami dohirnya hadis. Itu demikian. Dari dohirnya dalil ya, kalimat wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun. Apabila kalian melakukan perjalanan musafir di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk antaksuru minas sholat, mengkosor sholat. Kalimat tidak ada dosa ini maknanya wajib apa? Sunnah atau sunnah muakkad. Ya. Sebagian ulama mengatakan menunjukkan wajib. Ya, mazhab Hanafi dan Dhahiri. Itu. Tapi sebagian ulama yang lain wadhahaba akharuna illa wadhahaba akharuna ila annal qasra rukhsatun. Ya. Yang lain para ulama sebagian yang lain mengatakan qasar itu rukhsah.
Rukhsah itu apa? Keringanan. Jadi bukan wajib, tapi itu keringanan, boleh. Ya, dikosor, enggak dikosor pun enggak masalah. Ya, itu wa huwa madhabus Syafi'iyah, yakni madhabnya pengikutnya Imam Syafi'i, wal Hanafiyah dan pengikutnya Imam Hanafi, ya, wal Hanabila, wal Malikiyah dan pengikutnya Imam Malik, wal Hanabila dan pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi 3 imam, yakni Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad, ya, dari pengikut-pengikut mereka itu mengatakan rukhsah. Fala junaha alaikum itu menunjukkan rukhsah. Ya, itu demikian. Kemudian ini hukumnya. Jadi mereka berbeda pendapat. Kemudian tsumma ikhtalafu hal itmamu afdal am qasru. Apa kemudian mereka para ulama juga beda pendapat. Ya. Lebih utama mana orang musafir itu menyempurnakan sholatnya, yakni 4 rakaat, tidak dikosor, ataukah mereka yang mengkosor lebih utama mana? Ya, itu mereka para ulama juga beda pendapat. Ini. Walladhi ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah annal itmam makruhun. Ya. Pendapat yang terpilih dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang musafir yang menyempurnakan sholatnya, tidak mengkosor sholatnya, itu makruh. Ya, makruh secara bahasa. Ya, kalau bahasa Jawa makruhun itu sing digetingi. Ya, yang dibenci. Kariha yakrohu karohatan fahuwa karihun wadhaka makruhun. Makruh, ya, sing digetingi, yang dibenci, itu hukumnya makruh, ya. Ini kalau secara istilah ilmu fikih, yakni dikerjakan ndak apa-apa, yakni ditinggalkan dapat pahala. Dan berkomentar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa qaulun qawiyyun bal la'allahu aqwal. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dan qaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan orang yang tidak mengkosor ketika musafir itu adalah makruh, itu adalah pendapat qaul yang sangat kuat. Dan bahkan, ya, boleh jadi itu yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Yakni akwal. Ya, jadi yang paling kuat dari qaul. Ya, ini dari pendapatnya para ulama. Wa qala aidan walladhi yatarajjah li wa laysa tarjihan kabiran huwa annal itmama makruhun wa laysa biharamin wa anna man atamma la yakunu 'asiyan. Ya. Di dalam fatwanya yang lain, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, yang rojih, ya, yang kuat menurut aku, ya, bukan tarjih yang besar, ya, ini, jadi ini bukan permasalahan yang besar, bukan. Ya, wa huwa anal itmam makruhun, menyempurnakan atau tidak mengkosor sholat bagi musafir itu makruh.
Walaisa biharamin, dan itu bukan haram. Enggak masuk haram, enggak. Ya. Jadi wa anna man atamma la yakunu asiyan. Orang yang menyempurnakan, enggak mengkosor sholatnya ketika safar, maka dia tidak termasuk orang yang maksiat, enggak. Ya, itu demikian. Kemudian dari dua pendapat tersebut, ya. Jadi masing-masing punya dalil. Jadi yang mewajibkan qashar, mereka berdalil yang pertama, mulazamatun nabi al-qasra fis safar walam yusbat anhu annahu atammar rubaiyata. Jadi ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalil yang pertama adalah Nabi melazimi. Nabi terus menerus lakukan. Yakni apa? Qashar di dalam safar. Setiap safar beliau mesti qashar. Ya, ini. Dan belum ada dalil yang sahih satupun yang Nabi itu yakni apa? Tidak mengqashar, menyempurnakan. Yakni sholatnya itu 4 rakaat. Enggak. Ya, enggak ada itu. Kemudian beriringan dengan fatwanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak pernah menyempurnakan sholatnya ketika safar, selalu mengqashar, ya itu, maka wajib. Nah, ini kesimpulan mereka yang mewajibkan. Itu demikian. Jadi apa? Mereka simpulkan wajib, ya. Jadi Daud Zahiri sama mazhabnya Hanafiyah, ya, Imam Hanafi. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, furidatis sholatu rak'atain wa aqarrat sholatus safar wa atammat sholatul hadar. Ya, difardukan sholat itu asalnya 2 rakaat. Ya, kemudian ditetapkan menjadi sholatnya musafir ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, sholat 2 rakaat ini ditetapkan sebagai sholatnya musafir. Dan disempurnakan sholatnya orang yang tidak safar. Orang yang iqamah. Ya, itu demikian. Jadi dengan dalil ini menunjukkan apa? Wajib mengqashar. Ya, itu demikian. Ada kalimat fa'aqarrat sholatus safar. Yakni dikuatkan, ditetapkan sebagai sholatnya musafir. Itu demikian. Qalu fahadha dalilun ala annal fardha fis safari rak'atani. Maka ini mereka yang mengatakan wajib itu. Ini dalil bahwasannya wajib di dalam safar itu 2 rakaat. Ya, jadi diqashar. Itu demikian. Dalil yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal innallaha faradhas salat 'alal lisani nabiyyikum 'alal musafir rak'atain wa 'alal muqim arba'an wal khauf rak'atan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memfardukan, yakni apa? Salat atas lesan nabinya. Ya, menurut lesan nabinya. Yakni apa? Menetapkan, memfardukan salatnya musafir 2 rakaat. Orang mukim 4 rakaat. Orang yang perang 1 rakaat. Ya.
Itu demikian. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Ini. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya apa? Yakni mengqashar sholat bagi musafir itu adalah rukhsah, keringanan, bukan wajib tapi keringanan. Boleh. Ya, itu demikian. Dalilnya surat An-Nisa 101 tadi. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi wa idza darabtum. Adapun dalil mereka yang mengatakan mengqashar salat itu rukhsah, keringanan. Jadi bukan satu kewajiban. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa 101. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, maka tidak ada wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, yakni safar, ya, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar sholat. Ini. Mereka yakni Syafi'iyah, Malikiyah, ya, dan Hambaliyah, mereka mengatakan wa nafal junah la yadullu ala al-azima wa innama yadullu ala ruhsah. Ya. Jadi menafikan dosa di sini tidak menunjukkan itu wajib. Tapi menunjukkan apa? Itu keringanan. Ya, jadi boleh. Itu demikian. Jadi apa? Boleh. Bukan satu apa? Kewajiban. Kemudian dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua, annahu qad subita al-itsmam minas sahabati ka Utsman wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah radhiyallahu anha. Dan sungguh yakni apa? Kuat dalil. Jadi ada dalil yang kuat bahwasanya sebagian para sahabat itu mereka apa? Tidak mengqashar salat ketika safar. Di antaranya sahabat Utsman, ya, Abdullah bin Mas'ud, bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, ini Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, ya, ini. Jadi mereka itu, jadi ketika safar tidak mengqashar salat. Wa minhum man rawa ahaditsal qasr as-sabiqa ka Aisyah. Ya, padahal sebagian dari mereka ini seperti Aisyah ini periwayat hadis yang apa? Yang mengatakan Rasul itu mengqashar salat. Ya, ini. Jadi furidatis sholatu rakaatain, ya, fa aqarrat sholatus safar. Ini Aisyah, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Itu demikian. Tapi beliaunya sendiri tidak mengqashar salat ketika safar. Ya. Itu demikian. Jadi kalau itu wajib, maka tidak mungkin Aisyah meninggalkan apa? Qashar. Ya, mesti qashar kalau itu wajib. Ya, karena mereka sahabat berpandangan bahwasannya mengqashar itu adalah rukhsah, keringanan, bukan wajib. Ya, itu demikian. Jadi falau kana taqsudul fardhiyah bimakna al-hatm wal ilzam lamma atammat radhiyallahu anha walakinnaha qalat
li Urwa lama sa'alu an ismamiha ya bna ukhti innahu la yasuq alayya. Ya, ini. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah wajib, ya. Jadi tidak mungkin Aisyah sampai menyempurnakan. Dan bahkan ketika ditanya ya oleh Urwa ya radhiyallahu an ya, tatkala beliau Aisyah ini tidak mengkosor ketika safar. Ya, ini Urwa ini anak dari saudara perempuannya Aisyah, ya. Ini keponakannya. Maka dijawab ya bna ukhti, wahai anak perempuan saudaraku. Innahu la yashukku alayya, sesungguhnya aku menyempurnakan sholat di dalam safar itu tidak menyulitkan aku. Sehingga Pak aku sempurnakan, tidak aku kosor. Ya, itu demikian. Ya, ini. Jadi fa'alima min dzalika annaha fahimatir rukhsah. Ya, maka yakni sahabat Urwah ini mengetahui bahwasannya yakni apa difahami dari qaulnya Aisyah radhiyallahu anha itu, jadi itu adalah rukhsah, ya bukan hal yang wajib. Kemudian dalil yang ketiga, qalu wali annahu law i'tammal musafir bil mukim, jadi atammas shalah wa sahhat salatuhu wa salatu la tazidu bil i'timam bidalilin annahu law shala subha khalfa ma yusalli dhuhr fa innahu la yutabi'ul imam ba'da rak'atain. Ya, yang kedua mereka mengatakan, jadi mereka berdalil jikalau seorang musafir mereka bermakmum dengan orang yang mukim, ya, menyempurnakan yakni apa? Sholatnya, ya, dan sah sholatnya. Kenapa kok enggak 2 rakaat saja? Ya, kalau orang musafir makmum sama orang mukim. Orang mukim ini kan 4 rakaat, yang musafir 2 rakaat. Tapi kenapa kok ngikuti imam? Ya kalau itu wajib ya enggak ngikuti imam, ya. Itu demikian. Sedangkan ada jamaah subuh, yakni makmumnya sholat subuh, imamnya sholat duhur. Tidak menambah, tetap duduk. Ya, itu demikian. Tetap duduk, tidak menambah rakaat. Ya, itu demikian. Jadi fa innahu la yutabi'ul imam ba'da rak'atain. Jadi dia tidak mengikuti imam, imamnya berdiri dia duduk. Karena dia sholat subuh. Ya, itu demikian. Sampai imamnya duduk lagi salam baru salam bareng, ya. Itu demikian. Ini. Jadi maka fahadhil adillatu fariqaini wa likullim minhuma muakhidatun 'alal akhar. Ya. Jadi ini dalil dari 2 pendapat tadi, 2 kelompok tadi. Ya, dan masing-masing dari 2 kelompok itu, yakni apa? Dia mempunyai konsekuensi dalil, ya. Itu demikian, ya. Maka wa ma ajaba qaulal Imam Ahmad, maka sangat yakni menakjubkan yakni qaulnya Imam Ahmad, ana uhibbul afiyata min hadil mas'alah. Jadi aku ingin selamat dari masalah ini. Ya, itu demikian. Jadi walaupun wa in kana masur anhu anal musafir insya'a shalah rak'atain wa insya'a atamma. Ya, itu.
Walaupun yang masyhur ya Imam Ahmad itu yakni apa? Mengatakan atau berfatwa berpendapat musafir itu kalau mau ya sholat 2 rakaat. Ya kalau mau ya menyempurnakan. Ya, itu demikian. Jadi untuk bisa selamat dari 2 pendapat tersebut. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hadihi masailu ijtihadun. Masalah ini masalah ijtihadiyah. Jadi ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Ya, itu demikian. Jadi faman fa'ala minha biqauli ba'dil ulama lam yunkir alaihi. Jadi walam yuhjar. Jadi barang siapa yang melakukan yakni apa? Sebagiannya ya dari masalah-masalah itu dengan fatwanya sebagian ulama, maka dia tidak akan diingkari. Karena ini masalah ijtihadiyah. Ya, itu dan tidak akan dihajar oleh yang lain. Itu demikian. Kemudian jarak qashar. Ya, atau jaraknya musafir. Ya, itu demikian. Ikhtalafal ulama'u ikhtilafan katsiran fi tahdidil masafa allati yusra fiha al-qasr. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali. Di dalam apa? Menentukan batasan jarak yang disyariatkan sholat itu dikosor. Itu demikian. Jadi perbedaan yang sangat banyak sekali. Ilman bi annal ayati wal ahadisi at-talaqatis safar falam takhussus safaran min safarin. Ya. Jadi karena apa? Mereka tahu bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis ini mutlak umum safar gitu aja. Ya. Jarak safar orang Mojokerto sama Surabaya beda. Ya, itu. Mungkin orang Indonesia dengan orang Arab ya yang namanya safar itu beda juga. Ya, itu demikian. Jadi sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah yakni mengatakan wa idza kana kadzalika fataqul kullus min laisa lahu haddun fil lugha wala fi syar'i fal marja fihi ilal urf. Ya. Jadi setiap nama katanya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya yang tidak punya batasan baik secara bahasa ataupun secara dalil syar'i. Ya, secara bahasa tidak ada batasannya. Musafir itu jadi musafir ini tidak ada batasannya baik secara bahasa ataupun secara syar'i, secara syara. Ya. Maka kembalinya yakni makna safar itu kepada urf. Urf itu apa? Kepada adat kebiasaan masing-masing orang, masing-masing bangsa, masing-masing suku. Ya, dikembalikan ke sana. Ini. Kalau orang Mojokerto yang namanya safar itu 60 kilo, ya sudah 60 kilo.
Ya, kalau orang Surabaya 70 kilo, 70 kilo dikembalikan kepada makna sana. Ya, makna musafir, ya. Itu demikian. Wa qala aidan, dan Syekhul Islam berkata juga, walakin la budda ayyakuna dzalika mimma yu'addu fil urf safaron. Akan tetapi harus, ya, adalah itu ya dari sesuatu yang secara uruf, jadi secara kebiasaan adat, yaitu masuk safar, ya, mislu ayyatazawwadalahu wa yabrasu lis-sukhra. Ya, seperti yang namanya safar itu harus membawa bekal. Ya, bukan hanya keluar balik lagi, enggak. Safar itu membawa bekal. Ya, ini. Jadi bekalnya apa? Kalau zaman Rasulullah dulu bawa apa? Minum, bawa makan, ya, itu. Zaman Rasul. Kalau sekarang bawa apa? Bawa ATM. Oh iya, enggak pakai makan, sudah ke Jakarta bawa ATM aja. Ya, itu. Jadi bawa uang. Itu. Nanti saya turun di mana? Ya, itu. Saya nanti bermalam di mana? Nah, ini. Ya, jadi walaupun itu dikembalikan kepada adat masing-masing, pengertian masing-masing daerah, ya, tapi ya paling tidak itu harus apa? Ya ada apa? Ya yang itu yang dimasukkan, pengertian yang dimasukkan musafir. Ya, di musafir itu mesti bawa bekal. Ya, itu. Kalau zaman Rasulullah musafir itu mesti melewati gurun pasir. Ya, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah lewat gurun pasir, ya, itu demikian. Lewat Sokhro. Wa huwa yantakilu man qarahus sajariyah min qaryatin ila qaryatin kama yantakilu minas salihiyya ila dimsyaq. Wa hadza laisa bimusafirin. Ya. Jadi adapun kalau seperti di Damaskus ini contohnya Dimsyaq, Damaskus, ya. Yakni dia berpindah dari Sajariyah menuju Korea Korowiyah ini. Jadi ini masuk di dalam satu daerah. Sebagaimana apa? Berpindah dari Solihiyah ke Damaskus. Ya, ini saya belum pernah ke sana. Jadi di dalam apa? Di dalam kota. Ya, ini tidak masuk musafir. Sehingga apa? Sebagian ulama berpendapat, ya, jadi keluar kota itu sudah musafir. Dari Sidoarjo ke Mojokerto sudah musafir. Jadi kebetulan rumah saya ini, belakang rumah ini apa? Sidoarjo. Jadi begitu melangkahkan got itu, ya, itu sudah Sidoarjo. Ya, akhirnya. Jadi kalau begitu apa masuk musafir? Ya enggak masuk, ya. Itu enggak perlu bawa bekal, dulin ya, melangkahkan kaki, ya. Itu sudah sampai sana. Seperti sepanjang sama Karangpilang. Melangkah jembatan itu sudah masuk Surabaya. Surabaya Sidoarjo, ya. Itu demikian. Jadi ini tidak masuk safar yang demikian ini, ya. Walaupun nanti ya kecuali antar kotanya itu ya seperti
misalkan Sidoarjo ke Gresik. Ya, Sidoarjo pinggir pantai, Gresiknya pinggir. Wah, ini sudah masuk itu. Ya, itu wong dari tempat saya sama-sama Gresiknya kemana ke Al Furqon ya. Itu jauh sekali, lebih dekat ke Surabaya kan begitu. Ya, itu demikian. Lah ini Sidoarjo paling pojok tempatnya apa Kupang itu ya ke sana. Nah ini masuk safar ya. Nah, itu demikian. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan wahwa ashahul hadis wurida fi bayani dzalika wa asrah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan ini hadis yang paling sahih, yang paling jelas tentang jarak safar. Ya, di sini dari sahabat Anas berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyalin aw farasikh qasrus shalah. Jadi adalah dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ya dengan jarak 3 mil atau 3 farsakh ya. Ini pakai au ini menunjukkan apa? Ragu. Ya. Jadi mil atau farsakh ya ini. Jadi mil atau farsakh ini. Padahal komentarnya Al-Hafidh tadi ini hadis yang paling sahih dan yang paling jelas ya tentang batasan itu ya ini. Jadi mil 3 farsakh ya. Ini terjadi keraguan dari perawi. Ya. Apakah 3 mil atau 3 farsakh? Nah, ini. Jadi yang maklum 1 farsakh itu adalah 3 mil. Ya diambil paling besar 3 farsakh berarti 9 mil. 1 mil berapa kilo kira-kira? Nah, ya. Pinten? 1,5. Nah, itu gitu. Jadi diambil yang paling besar farsakh ya. Nah, itu demikian. Berarti apa? 9 mil ya. Itu. Jadi tis'atu amyal 9 mil ya. Nah, itu demikian. Jadi enggak ada batasan. Kemudian jarak ini tadi telah kita bahas. Kemudian waktu safar. Jadi seorang musafir ketika mereka safar, mereka mengqashar sholat itu berapa lama waktunya? Ya. Jadi ini juga para ulama beda pendapat. Waqtalafal ulama kadzalika fil muddah. Para ulama mereka berbeda pendapat juga di dalam waktunya. Allati idza aqamahal musafir yakunu muqiman yajibu alaihil isman. Ya. Apabila seorang musafir itu iqamah, jadi dia niat untuk tinggal tetap di situ mukim, maka wajib dia itu menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh mengqashar lagi kalau dia niatmu mukim. Ya. Ini. Sebagian mereka para ulama berpendapat alla tazida an arba'ati ayyamin. Musafir itu tidak boleh 4 hari, setelah 4 hari wajib menyempurnakan. Sebagian para ulama mengatakan 15 hari. Ya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan sekian. Bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang menurut kehendaknya. Ya. Nah, itu demikian. Ini. Jadi famin dzalika qaulun may yaqul inna syar'a atlaq walam yuqayyid dzalika. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya syariat ini memutlakkan
Tidak mengikat sekian hari, enggak. Sebagaimana tidak mengikat juga tentang jaraknya. Ya, sekian kilo, enggak. Ya, ada demikian Nabi. Ya, demikian. Karena apa? Dikuatkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqoma fi Tabuk isrina yauman yaksuru sholah. Jadi Rasul waktu perang Tabuk itu berada di Tabuk selama 20 hari mengqashar sholat. Ya, dan di Mekah selama 17 malam mengqashar sholat. Ya, ada demikian. Wa kanat hadhil iqamah muwafiqatul akhwal. Tinggalnya beliau itu sesuai dengan apa? Keadaan, kebutuhan. Jadi falam yakul man aqama aksar min dzalika atam, dan Rasul tidak pernah mengatakan barang siapa yang tinggal lebih dari ini harus menyempurnakan, tidak pernah ada. Ya, itu demikian. Ya, ini. Walidzalika kana hadzal qaul min aqwalir rajihah. Ya, oleh karena itu ini pendapat-pendapat yang rajih. Ya, annal musafirun sawa'un wa iqama aksan min arba'a au isrina au duna dalik au aksar. Yakni bahwasanya musafir. Ya ini apa? Dia itu musafir, ya tetap musafir. Ya, walaupun dia meniatkan saya tinggal di sini yakni apa 14 hari 20 hari ya dan seterusnya, kalau dia tidak meniatkan mukim ya tetap safar ya. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada demikian. Dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma man tabayyanat lahu sunnah wa alima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusra lil musafir ayusalli ila raqatain. Adapun orang yang yakni apa jelas bagi dia itu sunnah dan dia tahu bahwasanya Nabi tidak mensyariatkan bagi musafir sholat kecuali 2 rakaat. Walam yuhiddas safar, dan tidak membatasi safar bizamanin wala makanin, baik waktunya ataupun tempatnya. Ya, wala haddal iqama aidan, dan tinggalnya tidak ada batasan juga. Ya, jadi yazmanun muhaddadatun la salasata ayam ya. Jadi Nabi tidak membatasi apa? Waktunya juga. Tidak 3 hari. Wala arba'atan wala isna asyara. Dan tidak 12 hari. Wala khamsata asyara. Dan tidak 15 hari. Tidak membatasi Nabi. Ya. Fa innahu yaksur kama kana ghairu wahidin minas salaf. Beliau mengqashar sebagaimana jadi banyak dari para sahabat kalangan para salaf. Yakni apa? Melakukan. Ya. Itu demikian. Jadi tidak ada apa? Tidak ada batasan, ya itu. Ada yang tinggal beberapa tahun mengqashar sholat, ya waqad aqamal muslimuna. Jadi nawahan sittata asyhurin. Jadi kaum muslimin tinggal di Nahawan selama 6 bulan mengqashar sholat. Ya, ini. Ma'a ilmihim anna hajatahum lan tanqadi fi arba'ati ayamin wala aksar. Dan dia faham, dia tahu bahwasanya yakni apa kebutuhan mereka yakni tidak akan selesai di dalam 4 hari dan bahkan lebih. Ya, jadi apa? Intinya musafir itu menurut kebutuhan yang ada. Jadi orang musafir, Rasul bersabda, musafir qit'atum minal adab. Seorang musafir itu sepotong dari adab, sebagian dari adab. Ya. Oleh karena itu ketika dia tinggal di satu daerah, dia belum tahu kebiasaannya, dia tidak meniatkan di situ untuk mukim, maka tetap boleh mengqashar sholat. Walaupun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja demikian. Ya.
Lah kalau umpamanya dia sudah tahu kegiatan saya kerja jam sekian, pulang jam sekian, misalkan begitu tahu, ya, maka boleh tinggal niat di dalam hatinya untuk tinggal menetap di sana, bukan safar. Itu demikian. Ya, ini. Jadi ini bahasan tentang waktu, ya, ini. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, itu demikian, ya, ini. Kemudian dari bahasan ini ada beberapa, yakni hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, al-qasru la yakunu illa fi salatir rubaiyah wa amma salatu subhi wal maghrib fala qasra fihima. Qasar itu tidaklah ada kecuali di dalam sholat yang 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, 3 rakaat tidak ada qasar. Ya, itu demikian. Kemudian yang kedua, al-mutaraddid, orang yang ragu-ragu. Alladzi lam yazma' ala iqamatin yaksuru abadan. Ya, orang yang ragu-ragu karena tidak tahu situasi dan kondisinya. Ya, ini dia tidak meniatkan tinggal di satu daerah. Maka dia boleh mengqasar selama-lamanya walaupun dengan waktu yang panjang. Ya, itu demikian. Kemudian yang ketiga, as-safara wad-diplomasiyun wal muqimun bis-safarat. Ya. Jadi para delegasi, ya, itu diplomasi, ya. Jadi orang-orang yang ada di kedutaan besar itu namanya apa itu, ya? Jadi duta besar, ya. Ini. Mereka duta besar itu, mereka itu mukim. Karena apa? Itu wilayahnya, daerahnya sendiri, ya, walaupun ada di luar negeri, ya. Itu demikian. Jadi dihukumi dengan hukum, yakni mukim. Ini sebagaimana yakni ucapannya Ibnu Hazm, ya, ini. Wa kadzalika alladziina ya'maluna kharija biladim aw yadrusuna faulai jami'an yatimuna wallahu a'lam fi mas'alatin niza'. Ya, seperti itu juga orang yang bekerja di luar negeri atau orang yang belajar di luar negeri karena dia sudah tahu kegiatan hari-hariannya, maka mereka itu semuanya yakni menyempurnakan sholatnya, tidak mengqasar. Tapi masalah ini tetap ada perbedaan pendapat. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian yang keempat, yabda'ul qasr lil musafir ba'da mughadaratihi lil masakinil balad alladhi yaskunuhu. Jadi memulai qasr bagi musafir setelah berangkatnya. Ya, kalau orang puasa itu boleh mokel belum berangkat. Tapi musafir orang sholat ini, ya, mokel itu setelah mengqasar itu setelah berangkat. Kalau orang puasa, ya, kita niat mau safar, tapi pagi sarapan dulu, wis aku kok nang ngene Jakarta sarapan dhisik nduk omah, boleh. Ya, tapi kalau musafir ndak. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan yang berapa tadi 9 mil, ya,
yang jarak 9 mil tadi itu Rasulullah baru 9 mil, jadi sudah berjalan dari apa? Dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Tapi belum sampai tujuan. Ya, itu demikian. Sehingga apa? Ada yang berpendapat 60 kilo. Ada yang 68, ada yang 80 kilo. Itu demikian. Ya, ini. Jadi kembali lagi kepada masalah bahasa dan adat setempat, kebiasaan orang-orang setempat. Itu demikian. Ya, ini. Jadi setelah mughadarah, setelah berangkat, ya. Itu demikian. Jadi la yajuzu lahu al-qasr wa huwa fi daril iqamah. Maka tidak boleh mengqasar dia masih ada di rumah tinggalnya. Ya li'annahu lam yusbat anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qasra illa ba'da khuruji. Dan tidak ada dalil ya yang kuat bahwasanya apa? Rasul mengqasar. Yakni apa? Kecuali setelah keluarnya beliau dari rumah. Itu demikian. Ya, itu di rumahnya mengqasar, enggak boleh. Kalau kepingin jamak, misalkan aja sholat duhur dijamak sama asar, jamaknya jamak tamam. Jadi tidak apa? Tidak qasar, boleh jamak tamam 4-4, jawabnya boleh. Ya, karena mau melakukan perjalanan jauh. Jadi sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat baru berangkat. Itu. Jadi berangkat yang benar gimana kalau mau safir, mau mengqasar? Ya sebelum duhur. Jadi nanti sholat duhur di tengah jalan. Jadi dijamak qasar. Itu demikian. Ya. Ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para supir, ya, para pilot ini, termasuk masinis, ya, mereka itu musafir. Selama apa? Dia tidak kembali ke daerahnya. Misalkan seorang masinis rumahnya Surabaya, bawa kereta ke Bandung. Dari Bandung nanti ke Jakarta, dari Jakarta nanti Bandung lagi. Selama belum ke Surabaya, maka dia masih tetap musafir, ya. Itu demikian. Kemudian apabila seseorang itu lupa, ya, lupa sholat di dalam safar. Yang safar ini sholatnya kan qasar, ya. Kemudian dia ingat pada safar yang lain, maka sholatnya dia itu tetap qasar. Ya, ini. Kalau seandainya ingatnya dia ketika dia sudah sampai rumah, ya, ini ada dua pendapat. Ya, ingatnya di rumah, sebagian ulama mengatakan apa? Tamam. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap qasar. Ya, ini yang paling kuat. Jadi tetap qasar. Ya, ini fa innahu yuqsaru ala sahih. Pendapat yang sahih ini tetap qasar. Ini. Wa amma in fatatu sholatul fil hadar fatazkuruha fis safar fa innahu yatimuha ay annal i'tibar bi khali fardhiha. Adapun kalau seseorang itu, ya, dia lupa sholat atau lepas sholatnya ketika dia mukim itu, ya, jadi dia hendak sholat duhur misalkan terus berangkat, ya, berangkat di tengah apa
waktu asar sudah sampai perjalanan, sudah sampai safar asar, maka tetap sholatnya itu tidak boleh dikosor. Karena dia itu seharusnya melakukannya itu di tempat dia mukim itu. Maka di sini para ulama mengatakan annal i'tibar bihali fardhiha. Sesungguhnya diambil pelajaran itu yakni dari apa? Ketika keadaan fardunya. Keadaan fardunya itu ketika mukim atau safar. Kalau ketika mukim ya tetap walaupun dia safar, ingatnya waktu musafir tetap 4 rakaat. Kalau dia safar itu lupa, ingatnya ketika mukim tetap 2 rakaat. Nah itu demikian. Jadi wallahu taala a'lam. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini. Monggo silakan. Iya. Iya. Itu ada 2 pendapat. Bahkan lebih 4 insya Allah. 4 pendapat itu ya. Tapi yang kuat ini kita ngikuti imam atau tertibnya sholat. Ya, itu. Kalau kita ngikuti imam, ya sholat isya dulu. Ya, sampai salam. Baru sholat maghrib. Itu demikian. Ya, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, kita harus tertib. Kalau kita tertib, kita masuknya kapan? Imamnya sholat isya, kita maghrib kan gitu ya. Sampai masuk ini imamnya rakaat berapa? Misalkan rakaat pertama, ikut sampai 3 rakaat. Imamnya berdiri sampai tetap duduk. Ya, sampai imamnya duduk tahiyat bareng, salam bareng. Nah, itu begitu. Ya, ini. Ini kalau apa? Kalau urut. Kalau enggak urut, itu tadi ngikuti apa? Sholat isya selesai baru sholat maghrib. Ini 2 pendapat yang masih ada 2 pendapat lagi sebetulnya. Ya, dari teknik pengerjaan yang misalkan aja apa kita tetap ya, jadi harus urut maghrib harus isya kan gitu ya. Ini imam sholat isya, kita sholat sampai 3 rakaat bersama imam, kita salam sendiri berdiri lagi. Kalau nututi apa berdirinya imam, itu demikian. Kita berdiri lagi, mengikuti berjamaah lagi mengikuti imam. Ada yang berpendapat demikian. Jadi ini yang apa? Yang harus maghrib dulu. Itu demikian. Tapi yang kuat, yang bagus itu yaitu tadi nunggu imam. Ya baru yakni salam bersama imam kemudian sholat isya. Itu demikian. Ya wallahu taala a'lam. Ada yang lain monggo. Monggo. Gimana? Jadi iya. Oh. Iya. Jadi kalau memang situasinya itu apa tidak apa ini tidak sibuk ya, karena syarat jamak
dengan syarat qasar bertemu, maka jamak qasar. Ya. Apa syarat jamak itu? Sakit. Ya. Sibuk. Pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, boleh dijamak, boleh. Misalkan jaga sesuatu yang tidak boleh ya apa? Jamak boleh, boleh. Ya, itu demikian. Lah kalau bertemu dua syarat ini, kalau qasar itu jarak, kalau jamak itu sibuk, maka dua syarat bertemu ini lebih utama jamak qasar. Kalau tidak, ya lebih utama qasar pada waktunya. Itu demikian. Ya, itu. Jadi kalau dua syarat ini bertemu, misalkan aja kita pergi ke Jogja. Ya, kita ini masih dalam perjalanan terus. Ya, kecuali kalau kita sudah di rumah nggak ada kesibukan sama sekali. Itu demikian. Atau diperkirakan nanti ndak ada. Ya kalau diperkirakan nanti ada, ya tetap apa jamak qasar. Itu demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Itu. Ada yang lain, monggo. Nggih. Iya. 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 Boleh. Ya boleh jamak qasar karena dua persyaratan itu ketemu. Jarak sudah, qasar boleh. Jamak ya ini diperkirakan nanti apa? Kesulitan, kangelan, musafir itu pegel, capek. Ya jenengan bawa mobil itu ya dari katakan kok tekan Noma tak apa ya sholat asar lah katakan gitu. Ya sana 2 sini 4 kan begitu ya masih nurut asar. Ya itu demikian. Tapi capeknya itu maka diambil rukso keringanan itu. Ya itu boleh. Ya walaupun di sini katakan dari Tuban ke sini mungkin jam 4 atau setengah 5 lah katakan gitu. Dari mana? Dari Tuban sana ya perbatasan Rembang itu gitu. Maka jawabnya boleh. Ya itu demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ini. Sampun ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.